Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan nomor NPM 2032 10335. Saya berasal dari Lokal Manajemen Keekonomian Migas kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keekonomian migas. Dengan berjudul Keekonomian Penerapan Plan of Development pada lapangan DS PT BOB BSD Pertamina Hulu menggunakan kontrak gross split. Bila di dalam TA itu saya mengambil abstraknya itu adalah peningkatan kebutuhan migas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Untuk itu perlu adanya penambahan dan penurunan cadangan baru demi memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara melakukan plan of development. Pengembangan lapangan menjadi salah satu cara guna memenuhi kebutuhan tersebut. Di dalam pengembangan tersebut akan ada perhitungan secara ekonomis terkait pada pengembangan lapangan apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Untuk menghitung nilai keekonomian tersebut dengan menggunakan indikator keekonomian NPV, ROR atau IRR, POT, dan PI. Perhitungan keekonomian tersebut akan dilakukan analisis berdasarkan kontrak PSC gross split. Lapangan DS PT BOB BSD memproduksi minyak dengan prediksi produksi total dari tahun 2022 sampai tahun 2026 kurang lebih sebesar 3,4 mmSTB. Sehingga berdasarkan data produksi tersebut diperoleh nilai NPV government sebesar 20.621,37 dolar dan nilai ROR sebesar 34,68%, POT sebesar 2,33 tahun atau sekitar 28 bulan, dan PI sebesar 1,06. Dengan sejumlah indikator keekonomian tersebut, pengembangan lapangan DSPT BOB BSD bernilai ekonomis. Tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama adalah menghitung indikator keekonomian meliputi NPV, IRR, dan POT pada kegiatan plan of development. Yang kedua itu ada menganalisis hasil perhitungan keekonomian berdasarkan kontrak gross split. Gross split itu sendiri berarti adalah kontrak bagi hasil kegiatan hulu migas tanpa adanya pengembalian biaya operasi atau bisa kita sebut cost recovery. Dasar daripada model bisnis gross split ini adalah besar atau kecilnya pengembalian investasi serta keuntungan yang diperoleh kontraktor tergantung pada efisien atau tidaknya kontraktor dalam proses pengerjaan suatu proyek. Kontrak bagi hasil atau gross split menghitung hasil produksi minyak kotor atau bruto dengan tiga jenis skema, yaitu base split, variable split, dan progressive split. Base split itu sendiri adalah kontrak ini telah ditetapkan pembagiannya untuk minyak bumi negara mendapatkan bagian sebesar 57% dan 43% untuk kontraktor untuk pekerjanya. Sedangkan untuk gas bumi, negara mendapatkan bagian sebesar 52% dan 48% untuk kontraktor. Untuk variable split itu ada beberapa bagian terbagi, yaitu yang pertama itu adalah lokasi lapangan seperti offshore atau onshore. Yang kedua itu ada kedalaman survey. Yang ketiga adalah jenis reservoir. Yang keempat adalah ketersediaan infrastruktur. Yang kelima adalah status wilayah. Yang keenam adalah kandungan CO2. Yang ketujuh adalah kandungan H2S. Yang kedelapan adalah berat jenis minyak bumi. Yang kesembilan adalah tahapan produksi. Yang 10 adalah tingkat komponen dalam negeri. Untuk progressive split itu sendiri adalah harga minyak bumi, harga gas bumi, dan jumlah kumulatif produksi. Variable split dan progressive split merupakan tambahan split bagi setiap kontraktor. Berikut ini adalah analisa keekonomian. Yang pertama itu adalah gross revenue. Perhitungan pada kontrak gross split dimulai dengan menentukan nilai gross revenue. Nilai dari gross revenue dapat diketahui dari perkalian produksi minyak terhadap harga minyak pada tahun tersebut dan merupakan keuntungan kotor dari ekonomi produksi. Untuk indikator keekonomian ada beberapa. Yang pertama itu adalah MAR. MAR itu sendiri bisa diartikan
dalam minuman atraktif rate of return adalah tingkat pengembalian minuman yang diinginkan. MAR menjadi titik keputusan untuk menentukan kelangsungan hidup proyek bagi suatu investor. Nilai MAR ditetapkan sebagai batas bawah untuk investasi yang dapat diterima oleh suatu perusahaan. NPV, Net Present Value. Nilai NPV akan dihitung sesuai dengan MAR yang ditentukan. Nilai NPV positif menandakan bahwa proyek tersebut berdasarkan arus kas mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari MAR. Sedangkan NPV bernilai negatif menandakan bahwa proyek berdasarkan arus kas tidak mendapatkan keuntungan kurang dari MAR. Yang ketiga itu ada IRR atau merupakan tingkat discount rate serangkaian dari arus kas ke nilai NPV sampai dengan 0. Nilai IRR tidak bisa hanya dihitung dengan bersamaan saja, namun memerlukan trial and error. Yang keempat itu adalah POT, payout time. Payout time merupakan waktu yang dibutuhkan proyek untuk mengembalikan investasi awal yang sudah ditentukan. POT menjadi ukuran waktu yang berapa lama investasi memiliki risiko. Baiklah, selanjutnya ada POD atau Plan of Development. Plan of Development ini adalah rencana pengembangan satu atau lebih suatu lapangan minyak maupun gas untuk mengembangkan serta memproduksikan cadangan hidrokarbon secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis seperti aspek ekonomis, aspek health and safety and environment atau HSE. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data prediksi sumbernya. Pertama itu bila prediksi sumber ini dari 2022 hingga 2026. Bisa kita lihat sama untuk prediksi tahun 2022-nya totalnya itu ada di 21, 57, 15. Untuk 2023 itu ada di 21.425,5. Untuk di tahun 2024 itu ada 20.513,0. Untuk di tahun 2025 itu ada di totalnya itu di angka 19.454,5. Untuk di tahun 2026 itu ada di 19.162,5. Baiklah, berdasarkan kelima tabel prediksi produksi dari keenam sumber produksi baru dapat diketahui data produksi setiap tahunnya untuk setiap sumber. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan prediksi dengan asumsi skenario produksi untuk setiap sumber tidak berubah dan terus terjadi penurunan produksi. Jika pada kondisi yang sebenarnya dalam beberapa waktu ke depan pasti akan terdapat perbedaan hasil produksi yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di sini ada analisis kelayakannya. Yang pertama itu ada NPV 11.861,64 dolar. IRR-nya itu di angka 34,68%. Untuk POT-nya itu di angka 2,3 tahun. Untuk analisis sensitivitas, ini perlu dilakukan untuk mengetahui lebih dalam dan jauh seberapa besar pengaruh elemen indikator keekonomian terhadap keuntungan. Untuk analisis resikonya, waktu yang direncanakan tidak sesuai karena ada beberapa kendala, yaitu kinerja yang rendah. Lalu yang kedua itu ada kekurangan sumber daya. Dan bisa juga itu untuk kendala lainnya seperti biaya yang tinggi. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam untuk data prediksi sumbernya di dalam Excel. Baik, di sini kita melihat prediksi produksi tahun 2022, prediksi produksi tahun 2023 yang ada di PPT sebelumnya. Ini saya ambil datanya itu dari angkatan 2016.
Untuk base spread-nya itu sendiri seperti yang saya bicara tadi, untuk minyak pemerintah itu dapat hasilnya 57%, pembagiannya itu ada untuk pemerintah 57%, kontraktor 43%. Total kontraktor splitnya itu ada di base split 43%, variable splitnya itu ada di 12%, progressive splitnya itu ada di 10%, totalnya itu ada di 65%. Untuk nilai NPV-nya tersebut itu ada di 11.861,64 dolar. ROR itu bisa dibilang IRR itu ada di angka 34,68%. POT atau payout time-nya itu 2,3 tahun atau 28 bulan. PI-nya itu ada di angka di 01,06. Revenue-nya ada di 1711770. Untuk government-nya itu ada di 211.607,87. Untuk kontraktor itu sendiri 82.291,95. Berikut itu hasil perhitungan dari data prediksi sumber. Kita dapat nilai, ada beberapa nilai kita dapat, yaitu pertama NPV, kedua ROR atau IRR, yang ketiga POT, keempat PI, yang kelima revenue, keenam government, yang terakhir terhadap kontraktor. Nah, di sini bisa kita simpulkan. Yang pertama itu adalah berdasarkan hasil perhitungan keekonomian menggunakan kontrak PSC gross split, diperoleh nilai NPV kontraktor sebesar 11.861,64 dolar, nilai ROR atau IRR sebesar 34,68%, dan nilai POT sebesar 2,3 tahun. Ketiga indikator keekonomian ini diperoleh berdasarkan pada pengembangan lapangan yang dilakukan pada lapangan DS, PT BSB, BOB. Hasil perhitungan keekonomian menunjukkan nilai yang kronis. Hal ini dapat dilihat dari nilai POT yang hanya membutuhkan waktu 2,3 tahun atau 28 bulan saja dengan memperoleh NPV government sebesar 20.621,37 dolar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.